Kita sering menyaksikan orang yang diambang ajalnya, menyaksikan secara langsung bagaimana dia menghadapi kematian dengan nafas yang berat, seakan hendak meninggalkan jasad yang mulai dingin, kaku, mata nanar memandang ke arah atas kepala, lalu terkulai lemas tak lagi berjiwa. Atau mungkin sudah beberapa kali kita mengurus jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkannya. Bahkan mungkin beberapa di antara mereka adalah orang terdekat kita yang berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan duka yang mendalam. Atau mungkin juga pernah kita bertemu dengan seseorang di pagi hari dan di sore harinya kita mendengar kabar kematiannya. Tak jarang juga kita dapatkan di sore hari kita berjumpa dengan seseorang dan di pagi harinya kita mendapat kabar yang bersangkutan telah tiada. Dan sadarkah kita, setelah ruh seseorang terenggut dari raganya, ia akan menghadapi perjalanan yang panjang dan mencekam. Ia akan melalui sebuah pengalaman yang berat dan menakutkan tanpa ada jalan untuk kembali dan memperbaiki diri. Perjalanan yang menanggalkan semua pangkat, jabatan ataupun kedudukan, sebab semuanya menghadap kepada Rabb-Nya sebagai seorang hamba sahaya. Dan perjalanan itu dimulai sesaat setelah ruh meninggalkan raga fana menuju alam dimensi lain, menunggu hari dibangkitkan. Ialah alam barzakh. Nabi kita Rasul Muhammad SAW telah menceritakan perjalanan ruh kita dalam sebuah hadis panjang yang diceritakan kembali oleh seorang sahabat Barra bin Azib. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Hakim, At-Tayalisi, dan Al-Ajuri. Inilah perjalanan ruh meniti perjalanan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Khazanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda serial Perjalanan Abadi. Begitu seseorang meninggal, jasadnya akan ditanam di tanah gelap berbungkuskan kafan putih ganjil, sendirian tanpa sanak keluarga, teman penyerta, ataupun harta benda yang dihimpun sejak muda. Berkalang tanah diletakkan dalam liang lahat dimakan ulat tanah, lalu hancur luluh dimakan waktu. Bahkan tak jarang dari kuburan yang tergali dijumpai tulang belulang yang saling berselisih tumpang tindih. Tulang yang hancur luluh menjadi debu hitam pekat, laksana terbakar api. Atau juga tubuh-tubuh yang rusak tergores seperti kena cambuk atau bekas hantaman penumbuk dan sebagainya. Seakan-akan tulang belulang itu baru saja mengalami pengalaman pedih yang menyeramkan. Semua yang meninggal pasti akan mengalami ujian di kuburannya atau alam barzakh. Meski ia mati tenggelam dalam lautan yang luas lantaran kapalnya karam, atau jasadnya habis dimangsa binatang buas, atau hangus dan hilang menjadi butiran debu karena dilalap kobaran api, atau mungkin hancur menjadi banyak serpihan akibat terkena ledakan dahsyat. Bagaimanapun kondisi matinya, semua itu tidak menjadi penghalang bagi ujian di alam barzakh. Allah Maha Kuasa, Ia yang menjadikan manusia dari ketiadaan. Ia yang menciptakan ruh yang hakikatnya masih menjadi misteri terbesar bagi manusia. Dan tidaklah susah bagi Allah untuk menghadirkan ujian di kuburan seperti apapun keadaan jasadnya. Manusia dengan berbagai kemajuan yang diperolehnya dan ilmu pengetahuan serta teknologi canggih yang dipunya masih tidak mampu mengungkap banyak rahasia alam dunia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Lantas bagaimana mungkin kita dapat mengungkap rahasia alam barzakh yang secuil pun kita tidak punya informasi tentangnya? Untuk itulah, semua informasi yang disuguhkan dan diketahui manusia tidaklah menggambarkan secara lengkap dan sempurna tentang rahasia alam di balik kematian. Ia hanyalah sedikit informasi yang kita peroleh dari sumber terpercaya, yaitu wahyu dari Allah melalui lisan Rasulnya, yang cukup bagi kita sebagai modal untuk mempersiapkan diri menghadapi perjalanan yang panjang dan mencekam ini. Alam kubur adalah alam perantara yang menjadi ruang tunggu kita menuju hari akhir.
Alam kubur juga sering disebut dengan alam barzakh. Barzakh secara bahasa berarti batas, dinding, atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya bertemu secara langsung. Kata-kata barzakh beberapa kali digunakan di dalam Al-Quran, di antaranya ketika Allah menceritakan pembatas antara dua laut yang mencegahnya bercampur. Hal ini seperti disebutkan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman. Antara keduanya ada batas, barzakh, yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 20. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud dengan alam barzakh. Barzakh yang dimaksud adalah batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, atau alam yang dimulai sesaat setelah kematian dan berakhir begitu tiba hari kiamat. Ini berarti selain alam dunia dan alam akhirat, ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh, yaitu tempat ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari kiamat. Inilah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Alam barzakh ibarat gerbang atau stasiun yang mesti dilalui oleh setiap manusia yang meninggal dunia, baik dia dikubur dalam tanah maupun tidak. Akan tetapi ruhnya tetap hidup dan mendapatkan kenikmatan dari Allah ataupun siksaan sebagai sebuah azab. Semuanya tergantung pada amalnya selama hidup di dunia, sehingga kuburan yang hanya setengah kali 2 meter bisa berubah seperti taman surga atau justru jurang-jurang neraka. Nabi SAW mengingatkan, kuburan dapat merupakan taman dari taman-taman surga atau jurang dari jurangnya neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, jika manusia mati, ia tidak akan memasuki alam akhirat langsung, namun ia akan singgah di alam antara dunia dan akhirat yang bernama barzakh. Ketika mata kita hanya tertuju kepada jasad yang telah kaku, dingin, dan memucat, di balik itu semua, ruh dari jasad itu sedang mengadakan suatu perjalanan yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Suatu perjalanan yang menembus langit demi langit untuk bertemu dengan pemilik dan penciptanya, jika ruh itu milik seorang mukmin. Namun jika ruh itu milik selainnya, maka perjalanan itu bahkan tidak akan menembus langit pertama. Perjalanan itu sudah tentu akan dilakoni oleh semua anak Adam, baik kaum pria ataupun wanitanya, kaum kaya ataupun yang miskinnya, kelompok pemilik kekuasaan ataupun rakyat jelata, golongan terpelajar ataupun awamnya, atau kaum mukminin ataupun kafir dan munafiknya. Lalu setiap ruh akan kembali kepada jasadnya di dalam kubur untuk bersiap-siap mendapatkan ujian atau pertanyaan dari dua malaikat penguji, yaitu Munkar dan Nakir, tentang perkara-perkara agama. Perjalanan yang sangat dahsyat ini dituturkan sahabat mulia Barra bin Azib, bahwa ketika seorang mukmin meninggal, maka turunlah malaikat dengan wajah putih bersinar dengan membawa kain kafan dan kamfer dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut seraya berkata, "Wahai ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Maka ruh itu pun keluar dari jasadnya sebagaimana menetesnya air yang keluar dari mulut ceret. Kemudian diletakkan di atas kain kafan dari surga yang menyebarkan bau harum minyak kasturi. Para malaikat kemudian membawanya naik ke langit, dan setiap mereka melewati seorang malaikat, malaikat tersebut bertanya, "Ruh siapakah yang menyebarkan bau harum ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan." Ia menyebutkan nama panggilan terbaik dari ruh tersebut. Sesampainya di langit ketujuh, mereka berhenti. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Catatlah buku catatan amal hambaku ini di Illiyin." Illiyin merupakan catatan amal soleh orang mukmin, seperti yang termaktub dalam surat Al-Mutaffifin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 hingga 21.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan ruh tersebut ke bumi, karena dari tanahlah Allah menciptakan mereka dan kepadanya mengembalikan mereka, dan darinya mereka akan kembali dibangkitkan. Kemudian ruh itu dikembalikan ke bumi dan dikembalikan ke dalam jasadnya. Dan datanglah dua malaikat seraya mendudukkannya dan bertanya padanya, "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus di tengah-tengah kamu?" Ia menjawab, "Ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Keduanya bertanya, "Apa saja yang telah kamu lakukan?" Ia kembali menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya serta membenarkannya." Orang mukmin berhasil menjawab semua pertanyaan malaikat dengan sukses. Selanjutnya dihamparkan untuknya permadani dari surga, dipakaikan baju dari surga, dan dibukakan baginya salah satu pintu surga. Maka terciumlah bau harum surga, serta diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah amal solehnya dalam bentuk laki-laki rupawan menemaninya, dan diperlihatkan baginya berbagai kenikmatan surga, sehingga ia sangat merindukan hari kiamat dan memohon kepada Allah agar menyegerakan datangnya hari kiamat. Begitulah perjalanan ruh orang-orang mukmin sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Bara bin Azib. Kondisi orang kafir berbeda 180 derajat dengan orang mukmin. Ketika orang yang durhaka tersebut meninggal, turunlah kepadanya para malaikat yang kasar lagi keras dengan wajah hitam pekat dan membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Kemudian datanglah malaikat maut berkata padanya, "Wahai ruh yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan serta kebencian Allah." Malaikat maut itu memaksa ruh tersebut untuk berpisah dengan jasadnya dan mencabutnya dengan kasar, bagaikan tercerabutnya besi tusukan daging yang banyak cabangnya dari bulu domba yang basah, sehingga urat-urat sarafnya ikut terputus bersamaan dengan tercabutnya ruh. Lalu semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengutuknya, dan begitu pula semua malaikat yang ada di langit. Ditutuplah pintu-pintu langit dan setiap malaikat penjaga pintu langit memohon kepada Allah agar ruh tersebut tidak lewat di hadapan mereka. Lalu malaikat yang bersamanya tak membiarkannya sedikit pun di tangan malaikat maut. Mereka segera mengambilnya dan meletakkannya di sebuah kain kasar. Lalu keluarlah dari ruh tersebut aroma seperti aroma bangkai paling busuk yang ada di bumi. Lalu mereka pun naik membawa ruh tersebut. Tidaklah mereka melewati sekelompok dari malaikat, melainkan mereka bertanya, "Roh siapakah yang busuk ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutkan sejelek-jelek panggilannya di dunia, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu mereka minta dibukakan, tetapi tidak dibukakan untuknya. Setelah itu ruh tersebut dilemparkan ke dasar bumi hingga menimpa jasadnya. Rasulullah SAW mengibaratkan kondisi tersebut seperti yang terdapat dalam surat Al-Hajj. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Maka datanglah dua malaikat seraya membentak dan mendudukkannya seraya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Ruh yang durhaka itu hanya bisa menjawab, aku tidak tahu." Kedua malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, aku tidak tahu." Keduanya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu?" Ia pun tidak ingat sama sekali namanya dan tidak mengetahuinya. Lalu dihamparkan baginya permadani dari neraka dan dibukakan baginya pintu neraka, sehingga ia merasakan panas hembusan api neraka dan angin panasnya. Kemudian kuburnya menghimpitnya sehingga tulang rusuknya hancur berantakan. Setelah itu datanglah amal buruknya dalam rupa manusia yang berwajah buruk, pakaiannya compang-camping dan berbau busuk seraya berkata padanya, "Aku ini adalah amalmu yang jelek. Demi Allah, aku hanya mengenalmu sebagai orang yang selalu melalaikan ketaatan kepada Allah, serta senantiasa bermaksiat kepadanya, sehingga Allah membalasmu dengan kejelekan." Dan orang buruk rupa itu berubah menjadi buta, tuli, dan bisu. Tangannya menggenggam palu godam yang jika gunung dipukul dengannya akan hancur. Lalu dipukullah orang durhaka itu dengan palu godam tersebut sehingga hancur menjadi tanah.
Ia pun menjerit keras sekali yang didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Allah pun mengulang-ulang kejadian tersebut. Setelah hancur dikembalikan lagi, setelah hancur dikembalikan lagi. Sehingga orang yang durhaka itu berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau melaksanakan kiamat." Para ulama sepakat bahwa setelah jenazah dimasukkan ke liang kubur, maka ia akan menerima kenikmatan kubur atau azabnya. Hal itu akan dirasakan ruh dan jasadnya. Ruh akan tetap merasakan nikmat atau azab kubur setelah ia berpisah dari jasadnya, serta sekali-kali ia berhubungan dengan jasadnya sehingga ia bersama jasad merasakan nikmat atau siksa kubur. Maka setelah kiamat terjadi, ruh dikembalikan ke dalam jasad dan dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ketika kita bangun tidur, doa yang pasti kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, setelah pembelajaran materi alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang sudah kamu perhatikan satu persatu, Ibu harapkan kamu bisa menjawab tugas berikut ini. Sebagai rujukan Ibu, apakah kamu paham atau tidak dengan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian tugasnya nanti dikirimkan ke WA Group supaya Ibu lebih gampang untuk melihat siapa yang mengirimkan tugas dan siapa yang tidak. Selamat belajar.